Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penipuan berkedok investasi sudah sering terjadi dan hingga kini masih banyak masyarakat yang tertipu dengan iming-iming yang ditawarkan. Lalu sebenarnya bagaimana sih kita bisa membedakan mana investasi yang real atau yang betul dengan yang bodong? Saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan perencana keuangan Safir Senduk untuk langsung kita bahas bersama. Selamat siang Mas Safir, apa kabar? Baik, Mas Safir, bisa sekali lagi kita kembali menyapa Mas Safir karena belum terdengar nih suaranya, audionya di studio. Iya, oke. Selamat siang semuanya, selamat siang. Selamat siang, sudah terdengar sekarang. Siang, Mas Safir. Nah, Mas Safir, kita mau tanya, investasi bodong terus terjadi, masih banyak yang kena. Ini sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat begitu mudahnya terlena? Apakah cara penjualannya kah atau informasi yang mereka yang kurang kah? Ya, jadi begini, saya selalu bilang bahwa kalau seseorang itu ditawari sebuah investasi, maka biasanya investasi atau penawaran tersebut akan masuk ke otak dia. Tapi yang menarik adalah otak manusia itu cenderung biasanya logikanya hilang ketika berhubungan dengan tawaran return investasi atau pengembalian bunga investasi. Jadi biasanya makin tinggi iming-iming penawarannya, makin hilang logika manusia, dan biasanya logika tersebut akan makin hilang ketika dibilang ada orang yang sudah sukses. Apalagi orang yang sudah sukses ini adalah artis, selebritis, udah sukses, dia udah begini, dia udah begitu. Bahkan kadang-kadang ini loh contoh investor yang dia sudah beli mobil baru dengan hasil investasi di sini. Dan ketika logika seseorang itu hilang, maka biasanya dia tidak bisa mencerna skema penawaran investasinya dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah ditutupi oleh emosi dia. Itulah yang biasanya, dan yang menarik adalah kita di Indonesia itu setiap tahun saya lihat ada aja tawaran investasi bodong. Udah sering 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ini terjadi, kok tiap tahun ada lagi, nggak selesai. Dan saya pastikan tiap tahun depan ada lagi. Kenapa? Karena sifat serakah kita yang susah untuk hilang. Sifat serakah ya, dan juga iming-iming yang tinggi. Nah, ini lantas bagaimana Pak Safir masyarakat untuk menghindari adanya investasi bodong ini? Ciri-cirinya yang paling kelihatan nih apa? Biar masyarakat bisa langsung mengenal, oh ini investasi bodong nih kalau udah mulai ditawarin iming-iming yang kayak seperti tadi. Iya, jadi saya selalu bilang bahwa kalau ada penawaran investasi, yang harus dilakukan adalah ingat huruf L, ingat 2L. Jadi yang pertama adalah pastikan apakah investasi tersebut legal. Ya, legal itu artinya adalah dia ada aturan hukumnya. Legal ini di sini bukan berarti investasi ini dijalankan oleh sebuah PT. PT ini ada izin pendiriannya. Iya sih, PT-nya mungkin ada izin pendiriannya, tetapi ketika dia menjual skema investasi dan menghimpun dana, itu harus ada izin legalnya lagi. Ya, salah satunya adalah mungkin dari OJK misalnya. Jadi yang pertama adalah pastikan dia legal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya legal tapi juga pastikan skema penawarannya itu logis. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, biasanya makin tinggi emosional seseorang, semakin ditawari tingkat suku bunga tinggi dan lain sebagainya, tingkat logis dia itu hilang. Nah, saya ingin mengajak kita semua, kalau kita ditawari skema investasi, mau ada selebriti yang udah berhasil di investasi itu, mau ada yang udah dapat mobil dan lain sebagainya, tetap pakai akal sehat, lihat skema bekerjanya, apakah bisa dimengerti atau tidak, bisa dipahami atau tidak. Kemudian lihat dia invest kemana, bisnisnya apa. Sebagai contoh misalnya agrobisnis misalnya. Kita beli sebuah, dengan uang sebesar ini kita dapat sebuah area 400-500 meter, ditanami pohon, 4 pohon. Katanya 4 pohon itu bisa menghasilkan dan lain sebagainya. Pahami baik-baik, buah ini masuk akal nggak untuk panen tahun depan, panen 4 tahun lagi dan lain sebagainya. Pahami itu dulu. Kalau 2L ini sudah terpenuhi, saya pikir investasi bodong itu pasti bisa kita blok lah. Bisa kita cegah ya, dan jangan percaya hal too good to be true gitu ya Mas Safir. Tapi Mas Safir mau tanya juga nih Mas Safir, untuk hal-hal investasi yang memang baik dan juga legal, ini bagaimana cara kita membedakannya dan dari mana kita bisa memulainya? Pastinya di luar sana baik sekali pemirsa ingin mencoba investasi terlebih dahulu. Dasar-dasar apa yang harus mereka miliki ilmunya Mas Safir? Iya, jadi yang pertama sekali lagi adalah kalau masalah legal,
tentunya bedakan antara izin pendirian perusahaan dan izin pengumpulan dana masyarakat. Ketika mendirikan perusahaan, izinnya cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena dia paling tidak dia harus PT mungkin atau CV dan lain sebagainya, itu cenderung lebih mudah. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan izin pengumpulan dana dari masyarakat ya. Kemudian ketika kita punya izin pengumpulan dana dari masyarakat, lihat nanti dia akan terdaftar juga di OJK atau tidak. Karena biasanya ketika dia mendapatkan izin untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, belum tentu juga dia lulus juga di OJK-nya. Jadi OJK adalah sebuah badan yang mengawasi segala macam skema pengumpulan dana di masyarakat. Seperti itu yang pertama, legal yang harus kita perhatikan seperti itu. Kemudian masalah logis. Logis ini yang harus kita lihat adalah nomor satu, lihat tawaran investasinya, seberapa besar tawaran investasinya. Kemudian kedua, cari tahu kalau dia bisa memberikan hasil investasi sebesar sekian, kita harus tahu cara mainnya itu seperti apa, dari mana dia dapatkan keuntungannya. Apakah dari penjualan, pahami juga risiko-risikonya. Oke, kalau kan dia katakan dia menjual sesuatu, lihat apa risiko yang mungkin muncul sehingga barang-barang yang dia jual itu mungkin saja tidak terjual. Apakah ada risiko? Risikonya seperti apa? Dan satu lagi Sarah, juga harus hati-hati kalau si marketingnya atau si salesnya mengatakan ini tuh tidak mungkin rugi, ini tuh pasti untung. Malah harus hati-hati. Kenapa? Karena besar kemungkinan yang dilakukan oleh si sales marketing itu adalah betul-betul yang penting dapetin Anda dulu sebagai nasabahnya, masalah rugi atau untung itu belakangan. Jadi sekali lagi pahami cara bermainnya, pahami cara bekerjanya, kemudian Anda lakukan riset sendiri. Kalau misalnya dia bentuknya agrobisnis, lihat kalau misalnya buah seperti ini, kapan panennya, masuk akal nggak panennya seperti itu. Atau uangnya dibelikan saham, dibelikan ini, dibelikan itu. Pahami semuanya, pahami cara bekerjanya. Baik, tadi sudah dikatakan adanya logis dan juga legal, dan juga tadi kalau ada yang menawarkan iming-iming ini nggak akan rugi, itu perlu dipertanyakan juga. Pasti sebenarnya tujuan orang untuk investasi adalah untuk jangka panjang, untuk masa depan. Dari Mas Safir sendiri yang sangat disarankan investasi dengan low risk, ini apa Mas kira-kira di masa pandemi saat ini khususnya? Iya, jadi kalau biasa ada yang namanya skema investasi, mereka biasanya menawarkan dengan kata-kata bagi hasil. Nah, harus diketahui bahwa bagi hasil yang betul-betul bagi hasil itu adalah kalau dia memberikan penghasilannya hanya kalau misalnya skema investasinya mengalami keuntungan. Kalau skema investasinya tidak mengalami keuntungan, seharusnya malah dia tidak memberikan bagi hasil. Malah itu yang benar, Mas Abdi. Sebaliknya, kalau dia bilang ini kita akan berikan bagi hasil, tapi bagi hasilnya fix. Sebetulnya itu namanya dia bukan bagi hasil, itu namanya dia minjem ke Anda. Kenapa? Karena kalau dia minjem, mau dia untung atau rugi, dia akan tetap harus bayar Anda. Jadi kalau dia betul-betul bagi hasil, malah sebetulnya dia hanya memberikan hasil kalau memang dia laba saja. Kalau dia tidak laba, dia tidak seharusnya memberikan bagi hasil. Dan malah kalau saya bilang, malah justru seperti itulah yang harus kita ikuti, nggak apa-apa. Kalau dia untung baru bagi, kalau dia nggak untung baru dia tidak dibagi. Hal lain juga yang mesti diketahui adalah, yang paling penting juga adalah jangan berinvestasi ke dalam sebuah skema yang betul-betul kita tidak mengerti. Saya melihat ada banyak sekali orang, mereka masuk ke dalam skema-skema money game mungkin, atau skema-skema, beberapa diantaranya ada juga misalnya aplikasi-aplikasi robot trading. Betul, saya katakan tidak semua, tapi ada beberapa diantaranya yang seringkali lebih berkepentingan menjual aplikasinya sendiri daripada Anda mendapatkan keuntungan. Karena kadang-kadang kalau kita bicara robot trading misalnya, sebetulnya di aplikasi exchange yang kita masuki, itu dia sendiri sudah menyediakan batas atas dan batas bawah ketika kita ingin melakukan jual atau beli. Sekali lagi tipsnya adalah jangan masuk ke dalam sebuah skema investasi yang kita tidak mengerti. Yang kedua, kalau kita tidak mengerti, pelajari yang lama, kemudian jangan pernah buru-buru dalam mengambil keputusan. Saya tahu si sales atau marketingnya bilang, Bapak Ibu harus hari ini. Kenapa? Karena kalau bisa masuk hari ini, Anda akan dapat return lebih banyak lagi. Hindari marketing atau sales yang seperti itu. Kalau ada yang menawarkan seperti itu, malah betul-betul harus kita hindari. Lupakan dia. Baik, untuk mencari tahu informasi lebih lanjut ini Mas Safir, itu dari mana? Karena kan pastinya seperti tadi kata Mas Safir, yang aplikasi, robot trading, ini baik sekali mengincar mereka yang awam terkait investasi. Jika memang ada orang yang ingin mencoba belajar investasi dan ingin mencari tahu lebih lanjut lagi, dari mana sih mendapatkan informasi yang sebenarnya aman dan juga reliable?
Sekarang sudah zaman demokrasi informasi, di mana semua dari kita bisa dengan mudah mencari informasi. Bahkan kita Google sekalipun kita bisa dengan mudah mencari informasi dan mendapatkan informasi. Misalnya kalau Anda mendapatkan penawaran investasi yang namanya ABCD misalnya ya, kemudian Anda bisa ketik di Google, ABCD penipuan atau bukan. Itu aja, ketik seperti di situ, kemudian akan keluar banyak sekali website dan Anda bisa melihat informasi-informasi apakah skema atau brand yang ditawarkan kepada kita itu penipuan atau tidak. Skemanya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah biasanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu punya daftar mereka-mereka yang mendapatkan, yang memang perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan skema pengumpulan dana. Kalau misalnya perusahaan tersebut tidak ada di dalam daftar di OJK, besar kemungkinan Anda harus hindari. Kenapa? Karena itu dia, mereka yang masuk terdaftar di OJK tentunya sudah melalui screening terlebih dulu, skemanya betul atau tidak. Jangankan itu, kadang dia sudah masuk OJK sekalipun, itu juga kadang tidak menjamin dia tidak dia bisa betul-betul melakukan pengembalian kepada Anda para investor. Jadi sekali lagi masuk OJK, terdaftar di OJK juga tidak menjamin, tapi paling tidak bisa membantu menyeleksi atau memfilter apa yang sebaiknya kita masuk dan mana yang sebaiknya hindari. Baik, itulah tadi ya tips-tips yang mungkin bisa dicatat oleh masyarakat sebelum berinvestasi agar kantong tidak bolong dan juga tidak terjebak dalam investasi bodong. Terima kasih Mas Safir Seduk sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas Mas.